Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudari yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi kita berjumpa di dalam program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih karunia-Mu yang telah Kau nyatakan bagi kami, yang kami rasakan di dalam sepanjang kehidupan kami. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkau tolong berkati supaya firman-Mu dapat menjadi sulu dan pedoman di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya kami siap mendengar. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan yang akan kita renungkan bersama-sama saat ini terambil dari Kitab Ratapan pasal 3 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-26. Ratapan pasal 3 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-26. Firman Tuhan, penghiburan dalam penderitaan. Ayat yang ke-19, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ibu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Amin. Renungan kita pada saat ini diberi satu tema, kasih yang memberi harapan. Kasih yang memberi harapan. Setiap pribadi kita pasti memiliki kesulitan. Bahkan saat ini pun semua orang mengalami kesulitan, di mana bencana virus corona sedang merajalela di dalam negeri kita Indonesia, bahkan di dunia. Juga bencana-bencana alam yang kerap terjadi di dalam negeri kita Indonesia ini. Namun, kesulitan itu bukan untuk ditangisi, tetapi untuk dihadapi dengan kesabaran dan keyakinan bahwa kita dapat menghadapinya dengan pertolongan Tuhan. Mungkin hari ini banyak orang-orang yang sedang berputus asa, sama seperti yang terjadi di Yerusalem. Bangsa Yerusalem mengalami keputusasaan atas kehancuran Yerusalem. Tetapi apa yang dimulai dengan ratapan, di balik itu akan timbul pengharapan. Apa yang dimulai dengan ratapan, di balik itu akan timbul pengharapan. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita sebagai anak-anak Tuhan, apakah kita dapat memahami mengapa kita berada dalam kondisi itu? Atau kita bertanya kepada Tuhan, mengapakah hal itu harus terjadi? Hal yang terjadi di dalam hidup kita bukanlah suatu kebetulan, tetapi ada rencana dan maksud Tuhan yang indah atas hidup kita. Karena itu kita harus tetap berharap kepada Tuhan,
Karena kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan. Seperti firman yang kita baca tadi di ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Nabi Yeremia ketika menghadapi Yerusalem yang hancur, dia tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan, karena dia tidak mau terpuruk-puruk di dalam kemalangan, karena Tuhanlah pengharapan satu-satunya. Kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan pasti pernah mengalami berbagai masalah. Tetapi ketika kita menghadapi masalah itu, pasti Tuhan menunjukkan jalan atas setiap permasalahan yang kita hadapi. Kita kuat karena memiliki kuasa yang telah diberikan Kristus kepada kita sebagai anak-anak Allah. Kita jangan hanya melihat besarnya masalah, tetapi lihatlah betapa besarnya kuasa Allah, kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Kita juga harus memiliki sikap optimis, atau janganlah kita berpikir yang negatif. Kita harus tetap berpikir yang positif, yaitu bagaimana kita dapat melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Yakinlah bahwa kebaikan Allah di dalam hidup kita tidak akan pernah berkesudahan. Amin, firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan atas kasih setia dan pertolongan-Mu yang selalu Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Nyata pada hari ini, saat ini ya Tuhan, kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Itu semua berkat pertolongan daripada-Mu ya Tuhan. Berkati kami dalam sepanjang kehidupan kami. Jauhkan kami daripada sakit penyakit, mara bahaya, segala ancaman, karena Engkaulah penolong kami, satu-satunya Allah kami. Tuhan, inilah doa kami, ungkapan syukur kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.